6 perempuan di Kabupaten Gorontalo gugat cerai suami setelah terangkat jadi ASN. Berikut informasi selengkapnya. 6 perempuan di Kabupaten Gorontalo gugat cerai suami setelah jadi ASN. Fenomena perempuan menggugat cerai suami setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara menjadi isu nasional. Kejadian serupa juga terlihat di Kabupaten Gorontalo. Carmila Patasalang, Kepala Bidang Pembinaan ASN sekaligus Sekretaris KPSDM Kabupaten Gorontalo mengungkapkan bahwa pihaknya telah memproses 6 permohonan cerai dari ASN perempuan sejak 2024 hingga pertengahan 2025. Menurutnya, pengajuan cerai ini tidak langsung diproses secara administratif. Sebaliknya, prosesnya harus melalui tahap konseling yang difasilitasi oleh BKPSDM. Proses konseling ini dilakukan secara mendalam dalam 2 tahap. Tahap pertama melibatkan mediasi awal antara BKPSDM dan ASN yang bersangkutan. Pada tahap kedua, ASN dan pasangannya diundang untuk konseling bersama. Sesi ini bisa berlangsung dari pagi hingga malam tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Dari 6 kasus yang ada, beberapa masalah dominan menjadi latar belakang gugatan cerai, termasuk perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan jarak jauh karena pasangan bertugas di luar daerah bahkan di luar pulau. Menariknya, tidak semua permohonan cerai berakhir di pengadilan. Beberapa kasus berhasil dimediasi dan pasangan memutuskan untuk rujuk kembali. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga mengadakan program mitigasi iman setiap Jumat di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat spiritualitas ASN sebagai upaya preventif terhadap masalah pribadi termasuk masalah rumah tangga. Kami kalau bicara ASN itu ada 2 ya. ASN itu PNS sama P3K. Jadi secara keseluruhan memang di BKPSDM ini telah memproses menerima berkas yang masuk, yaitu permohonan perceraian ASN. Kemudian sampai dengan bulan ini itu terdata itu sekitar kurang lebih ada 6 orang. 6 orang PNS ya, bukan P3K. PNS yang tersebar di lingkungan kerja sekabupaten Gorontalo. Jadi baru 6 orang, jadi mudah-mudahan ini tidak bertambah dan ini harus kami tekan terus selama dalam proses. Kita juga di sini disediakan ada namanya konselor. Konselor itu terdiri dari 3 unsur, ada unsur akademisinya, kemudian ada unsur dari Kementerian Agama, kemudian ada unsur dari pemberdayaan perempuan yang mempunyai tentunya sertifikat yang qualified ya. Jadi nanti proses menerima permohonan ini kami telaah dulu, kemudian kami undang di BKPSDM untuk dilakukan konseling, namanya konseling bina mental ASN. Nanti kedua belah pihak, baik ASN sendiri maupun pihak suami atau dari pihak istri itu kita undang sekaligus ya, nanti kita lakukan konseling oleh 3 konselor ini. Jadi pelayanan konseling ini bisa dari pagi sampai malam tergantung bahannya, tergantung materi. Intinya adalah kita memberikan informasi kepada PNS yang bersangkutan, baik itu terhadap kasus yang sedang terjadi ya, misalnya dalam pengelolaan stresnya, meningkatkan komunikasi antara suami istri yang bekerja. Kemudian dalam konseling juga kita memberikan solusi terbaik. Tentunya kita tidak mengharapkan perceraian antara PNS ini terjadi. Jadi seminimal mungkin kita mencari solusi yang terbaik dan perceraian antar PNS ini tidak terjadi. Seperti itu dalam fungsi konselingnya. Oke, berarti 6 orang itu sudah resmi bercerai, Pak? 6 orang itu masih proses. Masih proses ya? Iya, masih proses konseling di tahap 2. Jadi pertama kita mediasi dulu, kemudian di tahap 2 ini kita undang kedua belah pihak ya, jadi antara istri dan suami. Seperti itu, jadi kita mintai keterangan dan seminimal mungkin atau kita tekan angka perceraian ini. Kita tidak lakukan langsung kita memberikan rekomendasi
SK untuk persetujuan perceraian, karena nanti outputnya ini mereka ini minta SK Sekda untuk dibawa nanti di pengadilan. Jadi itu tanda persetujuan bahwa rekomendasi dari pemerintah daerah untuk selanjutnya di tingkat pengadilan. Dan itu harus hati-hati, tidak boleh sembarang kita proses ya. Jadi memang prosedurnya kita harus ikuti seperti itu. Bu, itu alasan mereka mengajukan cerai apa? Iya, jadi lumrah ya, pada umumnya kan rumah tangga memang bergelombang, cuman ini terjadi di antara ASN ya. Ya, jadi banyak persoalan seperti ada perselingkuhan seperti itu ya. Kemudian juga ada KDRT seperti itu. Mungkin juga ada tidak satu rumah, maksudnya tidak satu daerah. Suaminya bertugas di LDR, bertugas di Jawa atau di Sumatera, sedangkan yang bersangkutan istrinya ada di Gorontalo. Itu pemicu-pemicu saja. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.